Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, dipimpin langsung oleh guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tubuhnya itu keluar semua, jangan ada yang di dalam di satu, di luar semua. Gamparin benar sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kupingnya dibawa, jangan ditinggal telinga ya, biar ada gunanya ngaji. Kalau ngaji nggak diamalkan percuma ngaji. Kuping harus dibawa. Coba pegang kupingnya masing-masing, takut ketinggalan. Oh ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau, barakah karomahnya Syabdul Qadir Jilani, syafaatnya Rasulullah, barokahnya aulia-aulia Allah, barokahnya orang tua, barokahnya guru-guru yang kita cintai, senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya. Amin. Tidak ada kebahagiaan dalam hidup kalau hidup itu sudah dapat barokah dari Allah. Kalau hidupmu sudah barokah, maka kebahagiaan pasti akan engkau rasakan. Karena barokah itu adalah khairun khiyun, kebaikan dari Allah. Kalau hidup sudah dapat kebaikan dari Allah, apa yang kamu pegang semua akan menjadikan suatu kebaikan. Apa yang kamu rencanakan akan jadi suatu kebaikan. Bagaimana supaya jangan cuma kita tahu barokah, mendekat dengan ulama itu barokah. Betul? Mendekat kepada wali itu adalah barokah. Mendekat kepada masjid dapat barokahnya masjid. Membaca Al-Quran dapat barokahnya Quran. Baik kepada orang tua dapat barokah orang tua. Tapi tahulah hal-hal yang dapat merusak dan menghancurkan barokah. Paham? Mendekat ke kiai dapat barokah. Tapi tahu hal-hal yang dapat merusak adanya barokah. Mendekat ke kiai barokah, kurang ajar kepada kiai hilang barokah. Baik kepada suami, barokah dari Allah datang. Contoh, barokah langsung nih. Kalau kamu baik kepada suami kamu akan baik kepada kamu. Iya apa tidak? Ya. Tapi kalau kamu bikin kesel, bikin jengkel suami kamu, jangan harap kamu dapat kebahagiaan dari suami kamu. Fakta? Fakta, ini fakta sudah. Dapat barokah langsung, baik pada suami, mendelik kepada suami, melawan sama suami, jangan harap suamimu betah di rumah kamu. Barokah tidak? Barokah apa tidak? Dekat sama orang tua, baik sama orang tua, barokah. Tapi durhaka kepada orang tua, hancur barokah. Jadi harus seimbang dalam hidup. Betul? Kalau cinta kepada kiai, maka hati-hati, jangan sampai bikin kiaimu kecewa. Betul? Betul? Mendekat kepada orang tua pun hati-hati. Baik sama orang tua, hati-hati. Jangan sampai bikin orang tua kamu tuh kecewa. Mendekat kepada masjid, barokah.
Jadi marbot masjid barokah, bersih-bersih masjid barokah, ngabisin uang masjid tumpes barokah. Dekat sama kiai barokah, menjual nama kiai hancur barokah. Membangun pondok barokah, menjual nama pondok barokah, apa? Hancur barokah. Tahu maksudnya menjual nama pondok? Tahu? Ini sumbangan untuk pondok, padahal pondoknya sendiri nggak pernah minta sumbangan. Habis barokah. Nah, oleh karena itu saya setuju apa yang dikatakan oleh Ki Asep tadi. Jasmani dan rohani memang butuh makanan. Betul? Makanannya jasmani 4 sehat 5 sempurna. Mungkin jamaah sudah dengar itu. Apa itu yang pertama? Nasi. Betul? Lauk pauk, sayuran, terus apa lagi? Buah-buahan. Ada nasi, ya makan nasi. Gak ada nasi, dedek jadilah. Ya, ya tiwul jadilah, singkong jadilah, ubi jadilah, gantinya nasi. Jagung jadilah, gantinya nasi. Ada lauk, kalau perlu ada daging. Gak ada daging, ada ikan. Baik laut maupun tawar, gak ada ikan. Ada tempe, ada tahu, gak ada oncom jadilah. Betul? Yang ketiga, sayur mayur di desa, di kampung, gak perlu repot masalah sayur. Kamu datang ke sawah, cari di situ pinggir kandang, ada daun luntas di situ, pagar-pagar pun bisa jadi sayuran. Ada daun kelor itu obat bagus itu. Yang ketiga, keempat, buah-buahan. Kalau ada apel, ya apel. Ada pisang, ya pisang. Ya, nggak ada pisang, pisang bapak. Ya, ada manggis, ya manggis. Ada anggur-anggur, nggak ada kecapi, jadi cipluan pun jadilah. Yang penting buah. Nggak ada buah itu, Pak. Buah dada. Yang kelima, susu. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan Kiai Asep tadi. Sini loh Kiai katanya. Sependapat. Ini makanan jasma butuh semua itu. Yang kelima adalah susu, maka sempurnalah kebutuhan jasmani kamu, rohani kamu, jasmani kamu. Kalau ada susu sapi murni, gak ada boleh Indomil, boleh susu bendera, boleh susu beruang, boleh susu Nyak Nona, gak ada susu Nyak Nona, ya demot aja punya emak itu sudah. Sedot tiap malam sudah, kempes. Yang penting susu kamu sedot. Yang penting jangan nyedot susu orang. Susu mini sendiri pot aja habisin. Ini yang sempurna apa tidak? Ini namanya 4 sehat 5 sempurna. Inilah kebutuhan jasmani kita. Kalau kelimanya dipenuhi, maka sehat jasmani kita. Tapi jasmani yang sehat tidak menjadi jaminan jiwa, hati, pikiran orang itu jadi sehat. Ada bahasa istilah min sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Belum tentu. Tidak sedikit orang tubuhnya sehat, kadang jiwanya tidak sehat. Gila Pak, bukan hanya itu. Tubuhnya sehat, jiwanya nggak sehat. Seperti apa jiwa orang tidak sehat? Kembali kata Ki Asep tadi, karena hatinya tidak bagus. Nah, supaya hati ini jadi bagus, maka butuh yang namanya makanan rohani. Apa makanan rohani? Zikir, bagian dari makanan rohani. Ya, nah, ini istilah, betul enggak? Tapi kalau kata abang gini, apa makanan rohani? Nasihat-nasihat baik itu adalah makanan rohani. Membaca Al-Quran, makanan rohani. Menerima nasihat entah dari suami, entah dari orang lain, teman, sahabat, tetangga, orang tua, guru. Kalau sekiranya baik, amalkan, maka itu akan menjadi makanan rohani kamu. Betul?
Pak, ini yang nasihatin saya siapa? Pelacur. Biarkan dia seorang pelacur. Apa nasihatnya pelacur? Yang istiqomah kamu ikut ngaji Abah Junedi, mudah-mudahan saya ketularan nanti bisa ikut. Itu nasihat. Rohani butuh makanan, jasmani butuh makanan, minuman jasmani juga butuh. Betul apa enggak? Rohani juga butuh minuman. Apa minuman rohani? Zikrullah. Inilah minuman rohani. Betul? Setuju? Setuju? Coba saya mau tanya. Kalau kamu habis zikir, hati tenang apa enggak? Kalau kamu habis minum, rasanya seger apa enggak? Lega enggak? Kamu habis makan, habis itu minum. Kayaknya plong gitu, betul? Kalau kamu zikir gimana rasanya? Plong, betul kan? Itulah minuman rohani. Kenapa rohani butuh makanan? Kata-kata zikir, makanan rohani, makanan dan sekaligus minuman. Mendengarkan nasihat-nasihat dan diamalkan itu. Kamu dengarkan nasihat, tapi tidak kamu amalkan, sama dengan kamu makan makanan tapi tidak kamu punya, tidak kamu telan, semua sia-sia, tidak akan menjadi daging ataupun darah. Makanya kupingnya harus dibawa. Dengarkan lalu amalkan. Sehingga kata Kiai tadi, di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Nah, daging inilah yang harus kamu makanin dengan yang baik-baik. Supaya daging ini jadi baik. Kalau segumpal daging ini jelek, maka akan jelek semua. Ibadahnya jadi jelek, walaupun bagus ibadahnya, nol, semua tidak akan ada pahalanya. Percayalah itu. Kalau hati orang sudah jelek, hatinya hitam, ya, yang ada adalah iri. Dia tidak senang melihat orang lain sukses. Dia tidak senang melihat orang lain senang. Dia tidak senang orang lain mendapatkan nikmat lebih dari dirinya. Ini tanda-tanda hati orang itu adalah jelek. Betul? Makan si makan, ngaji si ngaji, baca Quran terus, sholat duha terus, tahajudnya terus. Tapi kenapa hatinya kok jelek? Hatinya masih iri, dengki, tandanya tidak dikunyah. Itu namanya makanan itu. Kalau bahasa orang, kata saya itu, orang tua saya, ki nah. Mun beda nasihat si bagus, ki apa? Dirasa-rasa, lalu oh iya ya. Oh, sama kamu makan sesuatu kan dirasa-rasa. Oh, ini rasanya ini, rasa ini. Betul? Sama nasihat juga kamu rasa-rasain. Jangan cuma didengarkan, dimasukkan, dan dirasa-rasain. Sehingga tidak akan menjadi sesuatu yang bisa kamu amalkan. Dirasa-rasa. Oh iya benar. Oh iya. Oh iya ya. Nah gitu caranya. Makanya tadi Kiai Asep ceramah. Saya dengarkan. Oh iya benar emang. Kalau hati ini sudah baik, seluruh amalnya jadi baik. Sholatnya baik. Benar sholatnya, benar bacanya, tapi hasilnya nol. Kalau hati sudah diliputi dengan keirian, dengan kedengkian. Ingat, penyakit ini bahaya sekali. Sangat bahaya. Hancurnya suatu negara bisa disebabkan karena iri. Betul apa tidak? Pejabat yang satu iri dengan pejabat yang lain. Yang ada hanya saling hasut menghasut. Orang iri jangan kamu dekati. Jauhin orang iri itu. Kenapa? Iri penyakit yang menular. Percaya apa tidak? Jangan dibenci, tapi jangan didekati. Jangan benci kepada orang yang iri, tapi jangan kamu dekati. Kalau ketemu, omong seperlunya saja. Jangan sampai ngobrol lama-lama dengan orang iri. Kenapa demikian? Percayalah, kalau orang ini iri, ngobrol awalnya baik, ujung-ujungnya nanti ngerasain orang yang tidak disenangi. Catat baik-baik kata saya, benar apa tidak? Betul? Betul. Ketika kamu duduk dengan seseorang,
sudah mulai membicarakan orang lain, kalau anu tuh begini, ingat, hindari itu. Mohon maaf ya, saya keluar. Saya masih ada perlu. Itu lebih baik. Betul nggak ini? Betul apa enggak? Makanya kalau ada imam manakib dari di Cibitung ngadu sama saya, ada si A ngadu sama saya, Abah, ada imam begini Abah. Hei, saya tanya, kamu siapa? Saya jamaah Abah. Kamu ngimamin? Saya juga ngimamin Abah. Oh ya, kalau kamu ngimamin, untuk apa kamu bicara kejelekan imam yang lain? Apa maksud dan tujuan kamu? Orang menceritakan jeleknya orang pasti punya maksud dan tujuan. Betul? Betul apa tidak? Ini ngaji, Bu. Ini ngaji, Pak. Biar saya nggak sia-sia menyampaikan tiap malam minggu kepada kalian. Biar kalian tidak sia-sia duduk di tempat ini tiap malam minggu. Kadang kehujanan, kadang kedinginan. Betul? Ongkos kadang boleh ngutang. Satu yang kalian harap, barokah. Cinta dari Allah, ridho dari Allah. Setuju? Penyakit ini paling mudah menghinggapi orang-orang yang dimadu. Percaya apa enggak? Orang dimadu tuh banyak irinya kepada madunya. Kalau orang itu ngaji betul, bersyukur. Betul apa enggak? Ya Siti Fatimah, datanglah kamu kepada Siti Habsyah. Bu, siapa yang mau dicintai Allah? Coba ngajung. Ibu-ibu, siapa yang mau dicintai Allah? Ngajung. Masa mau dicintai Allah nggak mau? Ngajung, semua ngajung. Bagus. Mau saya kasih tahu jalan dicintai Allah? Ya Fatimah, saya ayah. Datanglah kamu kepada Siti Habsyah. Tanyakanlah sesuatu kepadanya. Tanya apa saja. Baik ayah. Datanglah kepada Siti Habsyah. Ya Umi Habsyah. Gerangan apakah yang membuat wanita itu dicintai oleh Allah? Wanita yang mau dimadu. Ditanya lagi, lalu wanita yang mau dimadu. Lalu wanita yang mau dimadu. Sampai 3 kali. Maka bersyukur aturan ketika kamu ditakdirkan seperti itu dan menerima keadaan seperti itu. Nah, ketika kamu dicintai Allah dan menerima itu, hati-hati. Jangan kau rusak kecintaan Allah karena keirian dan kedengkian kamu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Saya bilang sama istri-istri saya, hei, kamu jangan pernah nuntut keadilan kepadaku, karena aku tidak bisa berlaku adil kepada kalian. Yang berlaku adil itu adalah Allah. Tidak ada manusia pun yang bisa adil di dunia ini. Dan keadilan itu adalah milik Allah. Lalu apa yang kalian terima, itulah keadilan Allah. Bukan keadilan Junaidi Al-Baghdadi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Itu keadilan Allah. Tapi berlakulah kamu adil kepada saya. Jangan kau nuntut adil pada saya. Tapi berlakulah kamu adil kepada saya. Gimana kamu mau berlaku adil kepada saya? Kalau mata kamu melihat, tapi yang kau lihat adalah aku, bukan nikmat dan pemberian dari Allah, maka kamu tak akan berlaku adil sama saya. Kamu selalu menganggap saya tidak akan berlaku adil satu sama lain. Paham maksudnya? Paham? Bagaimana cara berlaku adil kepada suami? Terima apa yang Allah berikan, yang ditampakkan lewat suamimu itu sebagai karunia dan ketentuan Allah yang diberikan kepada kamu. Dan jangan kamu iri kepada yang lain, karena masing-masing sudah diatur nikmatnya masing-masing. Baru kamu tuh sudah berlaku adil. Baru kamu merasakan keadilan. Betul apa tidak? Contoh, ini kamu punya istri.
Semua saya misalnya nih, saya kasih rumah satu-satu. Ketika mereka yang tua ngomong, misalnya, enak ya yang muda ya, susahnya sama saya. Yang muda tinggal enak saja enaknya. Nah, rugi apa tidak? Tapi kalau kembali ke Allah, semua sudah disesuaikan dengan bagiannya masing-masing. Ini bagianku, ini takdirku, ini ketentuan Allah kepadaku, lalu ini nikmat Allah diberikan padaku. Jangan kau lihat nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, baru kamu akan bersyukur dengan nikmat itu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Saya ngomong sama uminya, saya melakukan apa yang saya lakukan buat kalian. Tapi kalau kalian merasa tidak bahagia, merasa tidak diadili, angkat kaki dari tempat ini. Kenapa? Berarti selama ini kamu tak pernah melihat keadilan Allah, tak pernah melihat nikmat Allah. Yang kau lihat pemberian aku, bukan pemberian Allah. Saya tak mau Allah ditutup-tutupi dengan diri saya. Betul? Betul? Tujuan seorang suami membahagiakan. Kalau kamu merasa nggak bahagia, silakan angkat kaki. Selesai? Selesai nggak? Percuma kita melakukan apapun kalau suami tak pernah merasakan bahagia dengan apa yang kita lakukan. Buat apa? Jangan melihara ular di dalam rumah kamu. Betul apa enggak? Betul. Betul apa enggak jamaah? Betul. Betul? Ada yang dimanu di sini. Nah, camkan baik-baik. Kamu kan sudah dicintai oleh Allah, jangan rusak cintanya Allah karena ketidaknerimaan kamu atas nikmat yang Allah bagikan kepada kamu. La in syakartum la syidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmatku, tambah nikmat itu. Ketika suamimu memberikan belanja kepada kamu, kamu merasa bahagia, senang, alhamdulillah. Walaupun belanja yang diberikan tidak cukup untuk kebutuhan, tapi kamu merasa bahagia karena kamu tidak melihat ini pemberian dari suami kamu. Inilah pemberian dari Allah. Yang kau lihat tangan kamu, ini tangan Allah yang memberikan kepada saya. Tapi ketika kamu melihat itu suami kamu, yang ada ke kamu adalah protes. Kamu merasa kurang, maka sungguh adabku pedih, kata Allah. Akhirnya suami kamu marah nggak sama kamu? Suami kamu sudah berbuat sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya, seadil-adilnya kepada kamu, tapi kamu selalu dianggap tidak adil. Kamu marah? Marahkah kamu? Itu tandanya Allah marah sama kamu. Kalau suamimu sudah marah, adab tidak jadi buat kamu itu. Adab tidak? Adab itu sudah, betul enggak? Maka adabku pedih, kata Allah, betul apa enggak? Itu tanda-tanda itu sudah. Makanya hati-hati, jangan buat Allah itu murka. Jangan buat Allah itu marah. Setuju? Makanya umi-uminya tak suruh ngaji sama saya. Ngaji bareng, biar jadi contoh juga buat jamaah. Betul? Kalau istrinya Abah aja masih ngaji, betul enggak? Hah? Tapi kadang kebanyakan nih istrinya kiai ini kebanyakan. Ya. Kadang yang dia lihat ketika suaminya telanjang, dia nggak melihat siapa suaminya itu. Betul apa enggak? Kemudian dia berani sama suaminya. Ingat loh ya, kalau istri orang biasa berani kepada suaminya, umpamanya dosanya sekepel misalnya, dia segitu dapatnya. Tapi kalau suamimu seorang kiai, kamu berani kepada suamimu itu dosanya berkepel-kepel, berlipat-lipat. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ini satu contoh. Kenapa demikian? Nah, saya kasih tahu. Ujiannya orang biasa tidak sebesar dengan ujiannya para kiai. Ujiannya, jadi gini, ujiannya Rasul lebih besar daripada ujiannya wali. Ujiannya wali
lebih besar daripada ujiannya ulama. Ujiannya ulama lebih besar daripada ujiannya santri, ujiannya orang biasa. Makanya kalau kamu baik, pahalanya lebih besar. Kalau kamu nyakitin, dosanya juga lebih besar. Kamu tahu jarak antara ulama, derajatnya ulama dengan orang biasa itu berapa? Mau tahu? Saya bukan ulama, saya santrinya ulama, saya pecintanya ulama. Karena saya selalu berdamping dengan ulama. Kalau dia duduk satu, ya duduk satu. Ya. Kalau di tangga dua, saya ikut di tangga dua. Betul apa enggak? Nih, derajat ulama dengan orang biasa itu sama dengan 70 derajat. Tahu jarak satu derajatnya berapa? Satu derajatnya itu jaraknya sama dengan perjalanan 70 tahun naik kuda pacu tanpa berhenti. Satu derajatnya jaraknya segitu, 70 tahun. Betul apa enggak? Betul apa enggak itu? 70 tahun satu derajat. Loh, kalau 70 derajat berarti berapa tahun perjalanan itu? Naik kuda pacu. Atau perjalanan 500.000 tahun dengan jalan kaki. Jadi ibaratnya tangga ini, saya sama kamu duduk di tangga yang pertama, ulama tuh di tangga yang 70. Nah, jarak antara kamu dengan saya dengan ulama itu, satu tangganya itu sama dengan perjalanan 500.000 tahun jalan kaki. Bisa dibayangkan betapa tingginya derajatnya ulama. Ketika sudah dikasih derajat yang tinggi oleh Allah, jaga lisan, jaga ucapan, jaga hati. Jangan sampai kadang derajat itu digunakan untuk menghina orang, untuk mengecilkan orang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ada nggak yang begitu? Ada apa enggak? Mentang-mentang kiai, dasar lu pemabuk, lu nggak bakalan dapat baunya surga. Ada nggak yang begitu? Ada apa enggak? Jangan begitu. Barsisa itu wali, jatuh kewaliannya gara-gara dirinya merasa lebih pantas jadi nabi ketimbang Nabi Musa. Lanjut apa tidak? Lanjut. Saya dari dulu selalu bilang, wallahi wa nabi, saya nggak merasa ulama, saya nggak merasa kiai, apalagi ngaku wali. Tapi memang saya wali, tapi wali murid. Ya. Saya dari dulu bilang, Junaidi Al-Baghdadi bukan kiai. Junaidi Al-Baghdadi adalah santrinya kiai, santrinya ulama, santrinya wali, pecintanya wali, pecintanya ulama. Siapa yang menyakitin santrinya kiai sama dengan nyakitin kiai. Betul apa tidak? Siapa yang menyakiti wali, santrinya wali, pecintanya wali dan dicintai oleh walinya, maka sama dia nyakitin walinya Allah. Kalau sudah nyakitin walinya Allah, man adli waliyan faqad adatuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi, menyakiti wali-waliku, aku menyatakan perang dengan orang itu. Kita di sini adalah para pecintanya walinya Allah, para pecintanya ulama-ulamanya Allah. Ketika ada orang menghinamu, ketika ada orang mengecilkan kamu, menyepelekan kamu, menyakiti hati kamu, diamlah, teruslah kamu istiqomah. Ingat rasa cintamu semakin kuat, biarkan Allah yang akan membalas semua itu. Saya pernah suatu ketika, masih jiwa muda ya, kalau sekarang udah gak muda lagi. Waktu itu di Tegal, saya masih mimpin dzikir itu di ruangan kecil. Di kamar, di tempat Umiatun, di belakang itu. Oh, di situ di musola. Nah, di musola
Terus ada seorang lebay kalau di lebay itu apa ya, lebay itu apa? Seorang amil, dia ngomongin saya tuh luar biasa ngomongnya. Sampai Jamas itu nangis, namanya Puji, datang ke saya. Anu apa Ji? Dalam boten kuat, saya dulu nggak mau dipanggil kiai, maunya dipanggil mas saya dulu. Saya bukan kiai, panggil ustad nggak mau, saya maunya dipanggil mas. Dalam boten kuat mas, apa? Niki pengoten jenengan ngoten. Oh ngono sih. Wis suwi ngomong, sampun Pak, niki sing mas sing ngaling-alingi jamaah ngoten niki. Oh ngono ya. Di situ ada keripik. Kebetulan Umi Atun itu orang tuanya kan produksi keripik gitu loh. Ya, ada keripik di piring. Terus saya pegang. Ci, saksikan ya. Kalau orang itu tidak berhenti saya ngomongin, nih lihat nih. Saya remek itu keripik. Lihat. 3 bulan dari sekarang, dia akan hancur seperti keripik ini. Dan nyampe 3 bulan, selingkuh dengan istrinya tentara. Ketangkep basah, habis diarak, dikebukin, akhirnya dia lompat ke luar negeri. Fakta aja mah, bukan mitos. Ada ustadz juga di sana, itu makanya saya bilang dulu sakti kayaknya dulu itu. Dulu angker dulu kayak. Jadi semakin difitnah, semakin akan ditampakkan oleh Allah. Jadi jangan kecil, jangan takut hati Imam Manakib. Ketika kamu difitnah ini, difitnah itu, kamu tidak kecil hati. Itu tandanya doa kamu didengar oleh Allah. Itu tandanya pembelaan Allah akan ditampakkan kepada kamu. Yang penting kita kembali kepada Allah. Saya dihina, dibilang, misalnya kamu dibilang dasar pendosa, dasar kamu pelaku maksiat, terima itu, yang penting tobat kamu kepada Allah, maka Allah yang akan menangkan kamu. Ada di Ustaz, ini masih di Tegal ini. Kalau tidak percaya boleh tanya sudah. Datang ke Tegal, namanya Puji, cari adanya Mas Budi. Tahu kan Mas Budi dulu yang di sini itu? Nah, itu Ustaz ngomongin macam-macam. Saya tiap bulan datang dulu ke sana. Perutnya melendung. Jadi nggak bisa berak, nggak bisa apa gede. Akhirnya kan pas kebetulan saya datang ke situ sudah seminggu nggak bisa berak, nggak bisa apa. Ke dokter sudah. Akhirnya saya datang, saya bilang suruh berhenti ngomongin, nanti ikut ngaji. Ini air bawa. Begitu dibawa air langsung keluar semua, minum air langsung keluar semua. Dasar hati ketutup, dia bilang jangan disantet sama Ki Junedi. Belendung sendiri saya nggak tahu. Jadi hati-hati. Jamaah banyak cerita lah di luaran, betul apa enggak? Banyak cerita itu. Jadi begini, ada orang yang tidak tahu, dia jelek-jelekin hanya karena omongan dari orang lain. Itu no problem, tidak masalah. Ada yang sudah tahu betul, dalamnya sudah tahu, ya. Contoh nih, misalnya kayak jamaah nih, udah tahu nih, yang dibaca apa, yang dia baca apa. Suatu ketika kamu terbawa hasut omongan orang, lalu kamu keluar ikut jelek-jelekin, itu yang akan mendapat kata Allah, aku menyatakan perang dengan orang itu. Sudah tahu. Paham? Nah, jadi jamaah manakib, imam manakib, kalau kamu dihina orang, diamlah, tidak perlu kamu balas hinaan itu. Paham? Tetaplah kamu tetap istiqomah sudah, mantep, nancap kepada Allah. Situasi apapun yang terjadi pada kamu, siapa apapun orang menuduh kamu, tetap kamu istiqomah. Dan percayalah, Haitsyuma tastaqim yuqaddir lakallah najam fi gobiril. Tetaplah di mana dan kapan saja, tetaplah kamu istiqomah. Allah pastikan kesuksesan di hari-hari yang akan datang. Dengan kamu tetap istiqomah, kamu dihina orang, kembali kepada Allah. Allah Maha baik, takdirnya tak pernah salah.
Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, yang melindungi saya tempat saya bersandar, senang maupun susah, hina maupun mulia, Allah adalah sandaranku. Biar hidup ini saya terhina, hidup ini saya tersisih, hidup ini saya menderita, tetap Allah adalah sandaranku, Allah adalah pelindung dan pembelaku. Dan kamu tetap istiqomah dengan pendirian kamu, keyakinan kamu, dan amalian kamu. Sumastagomu dan istiqomah. Kalau kamu sudah seperti itu, baru tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah akan kirim malaikat-malaikat membela orang yang istiqomah. Jangan takut wahai orang yang istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah akan kirim malaikat-malaikat akan membela orang yang istiqomah. Lalu malaikat berkata, Allah ta'afu, hai jamaah manakib, Allah ta'afu, wa la tahzanu, wa absiru. Jangan takut, jangan khawatir kamu. Bergembiralah kamu apapun yang terjadi. Tetap kamu bergembira. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga Allah yang disediakan buat orang yang istiqomah. Ingat, istiqomah boleh kamu jaga, hatimu juga kamu pelihara. Ingat, jangan cuma bisa istiqomahmu, itu juga akan bisa menghancurkan barokahnya orang yang istiqomah kalau tidak bisa menjaga hati. Setuju? I love you jamaah. Nabi Musa mustajab doanya karena ada Fir'aun. Siapa Fir'aun? Orang yang sangat membenci dan memusuhi Nabi Musa dan berusaha untuk menghentikan apa yang diajarkan atau ajarannya Nabi Musa. Itu Fir'aun. Tapi dengan adanya Fir'aun, berapa banyak mujizat-mujizat ditampakkan oleh Allah. Betul apa tidak? Jadi karena ada Fir'aun, ada yang memusuhi, ada yang menghalangi, ada yang menghina, ada yang mengancam. Betul? Tapi disitulah Allah, semua permintaan Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Jadi jamaah, kalau masih ada yang menghina kamu, memusuhi kamu, menghalangi kamu, gunakan kesempatan itu untuk nangis kamu minta kepada Allah. Bukan untuk membalas orang yang menghina kamu. Minta apa yang kamu inginkan kepada Allah. Ketika Fir'aun sudah tidak ada, doanya Nabi Musa itu minta hujan 7 tahun dan dikabul-kabul sama Allah itu. Makanya ketika jamaah Al-Baghdadi masih ada yang ngomong ini itu, alhamdulillah masih panjang perjuangan. Betul apa enggak? Makanya apa? Apa pernah marah kalau diomongin? Enggak. Lalu apa kata Abah? Bencilah aku sesuka hatimu, selagi kamu masih bisa punya waktu untuk membenciku. Tapi semakin kau membenciku, kau akan semakin tenggelam dalam lautan cintaku, sehingga kau tak punya waktu lagi untuk membenci aku. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Jadi kalau ada orang yang membenci kamu, jangan dibalas dengan kebencian. Tenggelamkan dia dalam kecintaan kamu, sehingga kamu tidak melihat kebencian orang itu, yang tampak adalah cintamu kepada orang itu. Itu namanya kamu menang melawan tantangan dan rintangan. Hidup jamaah manakib emang luar biasa. Terkadang aku tak mengerti melihat kenyataan ini, mengapa manusia selalu iri hati melihat nikmat
ilahi rabbi. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nah kalau sudah begitu, apa yang harus saya lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ternyata hatimu. Nah, iya kalau dinasihatin tiap hari, tiap malam minggu, masih saja iri. Masih aja hati gak baik. Maka yang benar apa lagunya? Ternyata hatimu buta, buta karena tabir keirian. Betul gak? Ku coba untuk tidak putus asa membuka mata hatimu. Ku coba menguatkan tabir penghalang iri yang di hatimu. Ku tahu kau terjerat dan terbenam bujuk rayu setan, hingga tak dapat lagi membedakan apa dan yang mana. Ho, ho, ho. Wahai angin pengembara, terbangkan tirai irinya di hatinya agar merasakan nikmatnya Allah. Betul apa enggak? Orang terjangkit iri, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya Allah. Percayalah itu. Dan dia tidak akan pernah bahagia. Karena ketika melihat orang lain mendapat nikmat, dia selalu berkata, betul kan? Harusnya saya yang layak itu. Betul? Wahai burung duta suara, dendangkan lagu untuknya tentang nikmat, agar hirau akan hatinya yang iri. Apakah belum juga kau mengerti, atau memang tiada iman lagi? Hah? Telah ku paparkan segalanya padamu, siapa diriku. Kini ku serahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Kan ku terima itu walaupun hati pedih dan merana. Terus? Karena ku tahu tak seorang pun bisa membolak-balik hatimu. Muballibal, Allah yang membolak-balik hati. Tapi jangan jadikan pedoman. Saya mah belum dapat hidayah. Saya belum. Goblok omongan begitu. Betul apa enggak? Ini bukan alasan. Allah sudah kasih hidayah, tapi hati kamu yang tertutup. Assalamualaikum katanya hidayah. Betul apa enggak? Tapi kamu tidak mau membuka hati kamu. Kiai-kiai sudah ceramah, kiai-kiai berikan fatwa, Quran menjelaskan, di TV-TV ada pengajian, tapi kenapa kamu masih ada iri dan hati kamu yang tertutup? Hah? Jangan nyalain Allah, goblok lu. Allah disalahin. Betul apa enggak? Hah? Hidayah sudah diberikan, tapi hati kamu karena kesombongan kamu, sehingga hati kamu itu tertutup. Enak aja Allah disalahin. Ada nggak yang suka ngomong begitu? Banyak. Ya, saya belum dapat hidayah, makanya belum sholat. Nggak begitu. Kamu begitu lahir sudah dapat hidayah itu. Hah? Kamu masih kecil sudah dapat hidayah. Karena situasi dan kondisi, sehingga kesombongan kamu menguasai kamu.
sehingga kamu mencabut, sehingga Allah itu mengeluarkan hidayah itu dari kamu. Iya apa tidak? Iya. Kadang-kadang soal itu, kok nggak sholat? Ya saya belum dapat hidayah. Enak aja. Allah hidayah disalah-salahin. Sama dengan kayak corona ini, rasa sakit jantung ini corona, enak saja buang lulu di kambing hitamkan katanya. Iya enggak? Katanya corona. Jangan begitu. Hidayah sudah Allah berikan. Ketika kamu mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hidayah itu sudah diberi, betul apa enggak? Taufiknya sudah dapat, betul enggak? Taufik sudah dapat, hidayahnya tertutup oleh kesombongan kamu, sehingga tidak terlihat itu hidayah. Setuju? Hidup zaman mana ke? Luar biasa, luar biasa. Hidup ke nanang. Loh, yang kenceng loh. Hidup ke nanang. Luar biasa, luar biasa. Galumas sama Andilo. Galumas itu galon lumpuh dan temas. Kenapa ke? Kami duit. Gara-gara corona. Itu baru galumas. Andilo antara delima dan galau, mau dicerai, saya nggak dicerai, ngeselin, betul apa enggak? Betul? Ada yang begitu? Batuk. Jadi rumah tangga yang begitu yang kemudian andilo, mau dicerai sudah ada anak, enggak dicerai, ngeselin, andilo. Hai. Hanya mencak berantem terus. Lanjut. Pak, jujur Pak. Kalau istri bersalah, minta maaf, selesai nggak masalah? Selesai? Istri bersalah bertobat urusan dengan Allah, betul? Tapi kalau istri selalu bikin kesel, Pak. Hah? Ini salah, itu salah. Rasanya gimana, Pak? Jadi zaman sekarang ini banyak andilo berkeliaran, masuk ke rumah tangga orang. Gara-gara corona ada andilo. Semenjak saya nganggur kerja, istri marah-marah melulu. Betul apa enggak? Mau dicerai. Kasihan saya enggak dicerai, bikin neraka melulu tiap hari. Penyelesaiannya apa? Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Jadi kalau Abah menghadapi begitu gimana caranya? Ya iyalah, harus adil. Misalnya dia punya istri lebih dari satu, ada yang 2 atau 3, ya. Terus yang ini kok bikin kesel melulu, ya. Terus nyebelin melulu. Ya katanya Allah, ya iyalah, jangan maunya enaknya melulu, sekali-kali tak bikin begini. Gitu. Kamu mau enggak? Oh, kalau kamu terima, kamu lulus. Betul apa enggak? Nah, suami juga harus adil, betul enggak? Ada enggak suami itu? Hah? Kata istrinya marah-marah melulu. Begitu dia ketahuan kawin lagi marah-marah melulu. Artinya jangan marah, ketahuan. Ya sudahlah. Saya kan sudah enak-enakan sama yang muda itu. Gitu kan ya, saya nomor 2. Sekarang ketahuan, dimarahin dulu. Wajar, karena enaknya yang kamu dulu kan, pahitnya belakangan. Tapi kalau pahit kamu telan, kalau dibuang ini masuk lagi, telan sekalian, baru hilang itu pahit, tinggal manisnya. Kalau bahasa apa itu, kalau manisnya mau, pahitnya juga mau. Baiknya istri kamu mau, jeleknya juga harus mau. Mau bagaimana? Mau kamu didik. Betul apa enggak? Kalau sudah dididik nggak mau, ini istri ini, wah pokoknya keselin melulu lah. Tapi kamu didik, lalu mau.
Betul kan? Oh, berarti apa namanya? Berarti apa? Berarti bagus. Jelek tapi mau didandanin bakal jadi bagus. Yang gak bakalan jadi bagus itu sudah tahu salah, tahu jelek, didandanin gak mau lagi. Nah, kalau sudah begitu enaknya diapain ya? Tahu ban sepeda? Ditempel sudah. Bocor tempel lagi, bocor tempel lagi, bocor pompa lagi, naikin kempes lagi, pompa lagi, lama-lama kan capek. Oke, oh bocor, liatin, oh bocor, pantesan kempes terus, diisi angin. Tahu mbak maksudnya isi apa itu? Diisi nasihat, betul enggak? Sudah diisi nasihat, bocor lagi, yang bikin bocornya apa aja sih ya? Sampai banyak lubang. Bapak teman tempel ya? Pak, nggak ada celah Pak, buat tempel lagi Pak. Ganti aja Pak yang baru. Nah, jangan salahkan yang punya kalau diganti. Kamu sih bocor terus. Jangan kempes sekali langsung ganti yang baru, betul apa enggak? Dandanin dulu. Sama dengan motor, rusak apa langsung diganti baru? Dandanin. Rusak lagi ya dandanin lagi. Kalau berkali-kali rusak, memang ini motor nggak bawa benar ini motor. Akhirnya bawa kemana? Bawa ke orang Madura. Diapain Pak? Potong-potong, dikiloin. Paham maksudnya apa? Artinya apa? Dalam berumah tangga, baik buruknya istri kamu, jangan cuma baiknya yang kamu terima. Buruknya kamu terima, lalu kamu dandanin. Kadang ada suami, begitu dia kawin lagi ketahuan, marah-marah terus yang muda, yang tua akhirnya diceraikan. Kenapa habis istri saya marah-marah nggak mau terima dengan gini? Salah. Betul apa enggak? Berarti kamu nggak adil menerima nikmat. Ya kan? Enaknya kamu mau, nggak enaknya juga harus mau dong. Mesti kamu marah-marah mulu, kamu ketahuan kawin lagi, ya kamu terima marahnya itu. Bersabarlah, ya. Bersabar sambil dinasehati. Nggak bisa disihati, bawa ke kiai, bawa ke orang tua, ke guru, supaya dinasehat. Kalau sudah dibawa ke kiai dinasihati nggak mempan, bawa ke yang satu nggak mempan, ke yang satu nggak mempan, ya sudah, berarti tidak punya derajat, dia dicintai Allah. Ya sudah, wassalam. Kalau nggak bisa didandan, iya apa tidak? Setuju nggak itu? Ada kadang istri itu gini, suami ngomong, mau jangan gitu. Jangan. Suami ngomong satu kali, dia ngomong 133 kali. Tapi ingat katanya Kenas, ada orang diangkat wali gara-gara istrinya cerewet, tapi dia nerima dengan cerewetnya itu, gitu loh. Ternyata istri juga bawa derah. Nah makanya jangan mudah menendang istri yang cerewet. Siapa tahu kamu jadi wali gara-gara istrimu cerewet. Betul enggak? Betul enggak? Ada peluang jadi wali. Karena kamu sabar ada istri yang cerewet. Nah, kan buat modal lagi sama jemaah. Biarin aja Pak, saya cerewet Pak. Siapa tahu Bapak nanti jadi wali. Lu dijawab, wali kundurmu itu. Tapi kembali lagi, inilah problema kehidupan. Inilah yang namanya romantika kehidupan. Namanya romantika, yang menangis dan yang tertawa, yang bersedih dan yang gembira. Itu romantika hidup di dunia. Makanya nasihat apa sudah jelas. Kalau enaknya kamu mau, gak enaknya juga harus mau. Itu tandanya iman kamu besar. Paham? Paham? Itu tandanya iman kamu besar.
Ya pada kalau imannya kecil, maunya yang enak saja, nggak enaknya nggak mau. Kalau imannya besar ke Allah, enak dia terima, nggak enak dia terima. Manis dia telan, pahit juga dia telan. Itu namanya imannya besar. Betul? Semoga imannya jamaah lagi besar semua. Kalau kata orang Madura, iman aja rajin. Rajin iman, besar iman kepada Allah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Hidup jamaah lagi. Emang luar biasa. Sore. Oh ya, saya minta waktu ke adik Fatahillah hadir ya. Oh ya, Rois. Walaupun tapi saya minta waktunya nggak lama ya Kiai. 15 menit. Cukup ya. Habis itu kita langsung dekil. Rasanya nggak enak kalau beliau udah dikasih waktu. Biar lengkap dalam hidup ini. Betul apa enggak? Biar lengkap. Jadi kalau penyanyi dangdut itu komplit, apa dangdutnya, ada popnya, ada keroncongnya, kan gitu ya. Saya waktu di pondok, saya itu jarang wiridan. Sampai amalan saya pernah saya kasihkan ke Keroke. Abah, ada keamalan khusus untuk saya? Ada. Awalan Keroke. Jadi ikut saya. Apa bah? Amalkan lagu Roma Irama yang berjudul Sahdu. Suruh ngapalin. Begitu sudah hafal kamu kasih tahu saya. Begitu sudah hafal, habis sholat kamu nyanyi itu aja. Tahu lagu Sahdu? Tapi kalau diarahkan kemana? Diarahkan kepada bila engkau di sisiku, hati rasa sahdu. Satu detik tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Malu kita mengatakan cinta Allah. Malu apa enggak? Malu apa enggak? Pantaskah kita mengatakan cinta kepada Allah? Tak perlu kau mengatakan cinta kepada Allah. Tapi berbuatlah sesuatu yang membuat Allah senang, maka disitulah Allah akan memberikan cintanya kepada kamu. Kamu mau mendapatkan cinta suami kamu, tak perlu kamu ngomong, suamiku, suamiku, aku sayang banget sama suamiku. Aku cinta banget sama suami. Tidak perlu kamu bicara gitu. Berbuatlah sesuatu yang membuat suamimu senang, maka cintamu, cinta suamimu, kasih sayang suamimu, pasti kamu dapatkan. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Betul nggak? Saya sayang sama Bapak. Sayang bukan sama Bapak. Habis itu, Pak, beliin bilang, ntar dulu lama. Ntar dulu dari dulu. Suami itu cukup diberikan dengan kata-kata cinta dan sayang. Betul apa enggak? Hah? Begitu juga istri. Sayang, Ma, aku sayang sama Mama. Ya, tapi pelit. Benar apa enggak? Cukup dengan berbuat. Cinta itu bukan ucapan. Cinta itu adalah perbuatan yang tertanam di dalam kalbi. Ya, sama dengan halnya niat. Niat itu mu'talinan bifi. Kamu tidak usah ngomong cinta sama suami kamu. Apa yang membuat suami kamu tidak suka? Apa yang membuat suami kamu marah? Apa yang membuat suami kamu tidak senang? Apa yang membuat suami kamu tidak betah dekat kamu?
jangan kamu lakukan. Betul? Apa yang suami kamu suka dan senang, lakukan itu. Itu tandanya kamu cinta dan sayang kepada suami kamu. Betul? Betul. Itu pesan Nabi. Setuju? Setuju? Baik, monggo Kiai. 15 menit. Habis itu dikir ya.